Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube gua. Oke, dalam kesempatan ini gua akan membahas dua rumus penting di Microsoft Excel yang biasanya digunakan untuk mencari data, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kedua rumus ini sering digunakan dalam analisis data dan pastinya sangat membantu kita bekerja menjadi lebih efisien. Maka simak terus video ini sampai akhir. Ya. Sebelumnya gue akan menjelaskan dulu fungsi dari kedua rumus ini. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini digunakan untuk mencari sebuah data berdasarkan suatu informasi yang bisa kalian cari di tabel lain. Nah, misalkan nih, gue punya nomor induk siswa, tabel nomor induk siswa. Lalu gue ingin mengisi data nama siswa, kelas siswa, ruang ujian, jadwal ujian. Selain itu, di sisi lain gue punya tabel data referensi yang berupa nama siswa, kelas, dan juga tabel kelas ujian, kelas, jadwal ujian, dan juga ruang ujian. Nah, sebelumnya gue akan menjelaskan perbedaan antara VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, VLOOKUP atau vertical lookup yaitu digunakan untuk mencari suatu data yang sifatnya vertikal atau memanjang ke bawah. Nah, jika kalian memiliki data tabel yang memanjang ke bawah seperti ini, nah kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan jika kalian memiliki data tabel yang sifatnya horizontal ke samping, maka kalian menggunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Oke. Nah, di sini gua akan memberikan contoh. Yang pertama, ya, kita ingin mencari nama siswa nih, nama siswa. Kita akan mengisi kolom nama siswa ini. Nah, pertama kita lihat data referensinya terlebih dahulu. Kita lihat di sini kolom nama siswa ini sifatnya memanjang ke bawah, berarti menggunakan vertical lookup. Nah, jadi kita tuliskan saja seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Kita tuliskan rumusnya, kurung buka, kita masukkan lookup value, yaitu informasi kunci atau data kunci yang digunakan untuk mencari data dari tabel lain. Nah, karena data kunci yang di sini gua memiliki nomor induk siswa, gua klik saja nomor induk siswa, lalu gua pisahkan dengan koma, lalu masukkan ke perintah selanjutnya, itu tabel array atau tabel yang berisi data yang kita cari. Nah, tabelnya ada di data referensi, kita blok saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita tekan F4. Tujuannya ketika kita ingin mengcopy rumusnya atau mengdrag atau mentarik rumusnya ini, dia tidak akan bergeser. Tujuannya seperti itu. Selanjutnya kita pisahkan lagi dengan tanda koma. Kita masukkan kolom index number, yaitu nomor dari tabel data informasi ini. Jika kita ingin mencari nama siswa, berarti nomor kolomnya ada di nomor kedua. Kalau ini 1, ini 2, maka kita isikan 2 seperti ini. Kita masukkan, ketikan K2, lalu kita pisahkan lagi koma. Nah, lalu kita masukkan range lookup. Lalu kita diberikan opsi true, approximate match atau data perkiraan, atau false exact match atau data yang akurat. Karena kita ingin mencari data yang akurat, maka kita pilih yang false seperti ini, atau kita bisa ketikkan angka 0 saja seperti ini, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, sudah terinput otomatis nama siswa berdasarkan nomor induk siswa. Nah, kalau kita masih ragu, kita bisa cek data referensinya. Fiona ini memiliki nomor induk siswanya 22. Apakah benar? Ya, benar. Nomor induk siswa 22 adalah atas nama Fiona. Selanjutnya kita tinggal drag atau tarik ke bawah, atau kita tekan double klik di kotak persegi kecil ini. Nah, seperti itu. Sudah terinput otomatis berdasarkan nomor induk siswa. Nah, begitu juga ketika kita ingin
menginput kelas, ruang ujian, dan jadwal ujiannya. Nah, pertama kita lihat dulu kelas. Kolom kelas ini sifatnya horizontal atau vertikal. Nah, ternyata vertikal, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Nah, data kunci atau informasi kunci yang bisa kita gunakan di sini, kita bisa menggunakan ANDI atau kita bisa menggunakan nomor induk siswa. Nah, biar sama dengan yang nama siswa, kita menggunakan nomor induk siswanya saja. Oke, kita tuliskan rumusnya. VLOOKUP seperti ini, kurung buka, kita masukkan data kuncinya, lookup value-nya berdasarkan nomor induk siswa. Selanjutnya kita koma, kita blok tabel data informasinya, kita tekan F4 supaya tidak bergeser. Selanjutnya kita pisahkan, kita masukkan kolom index number karena kita ingin mengisikan kolom kelas yang berada di kolom ketiga, yaitu 1, 2, 3. Maka kita ketikkan angka 3, lalu kita pisahkan koma, lalu kita pilih data yang akurat atau false, atau kita bisa ketikkan 0 seperti ini. Kita tutup kurung. Nah, sudah, kita tekan enter. Nama siswa Fiona, kelasnya kelas 11. Fiona kelas 11. Oke, akurat ya teman-teman. Nah, tinggal kita bisa drag ke bawah. Selanjutnya kita akan mengasih atau menginput data ruang ujian siswa. Nah, kita lihat terlebih dahulu data ruang ujian ini bentuknya horizontal, sifatnya horizontal, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Dan kita lihat juga data kunci yang bisa kita gunakan yaitu data kelas. Maka nanti kita masukkan lookup value-nya yaitu data kelas. Oke, kita masukkan dulu ruang ujian. Tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Kita kurung buka, kita masukkan lookup value-nya atau data kuncinya yaitu yang berupa kelas. Nah, kita masukkan kelas 11. Jadi kita pisahkan dengan koma, kita blok, kita seleksi semua dari tabel datanya, kita tekan F4 supaya tidak bergeser ketika kita drag ke bawah. Selanjutnya kita koma lagi, kita pilih false atau angka 0 seperti ini, lalu teret. Walah, teman-teman, ternyata kita belum memasukkan kolom atau row atau baris index numbernya. Nah, kita belum memasukkan. Kita masukkan karena ruang ujian tadi kita akan memasukkan ruang ujian ya teman-teman. Ruang ujian itu ada di baris ketiga. Nah, menghitungnya dari atas 1 2 1 2 3. Berarti ruang ujiannya di ketiga. Nah, ini kita ganti dulu row index numbernya dengan angka 3 seperti ini, lalu kita pilih false, tutup kurung dan enter. Nah, jadi ruang ujiannya untuk kelas 11 adalah di ruang B. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pas samakan teman-teman, tinggal drag ke bawah. Nah, begitu juga dengan kita ingin mengisi kolom jadwal ujian. Nah, karena data jadwal ujian ini sifatnya horizontal, kita menggunakan rumus VLOOKUP dan data kuncinya adalah berupa data kelas. Nah, sama, kita masukkan rumusnya VLOOKUP, kurung buka, kita masukkan data kuncinya yaitu berupa kelas. Kita pisahkan koma, kita blok data referensinya. Nah, selanjutnya kita masukkan row index number. Oke, kita koma, kita masukkan row index number. Karena jadwal ujiannya ada di baris kedua 1 2, maka kita ketikkan angka 2 seperti ini. Lalu koma, kita pilih yang false, kurung tutup,
enter. Tereng, sudah terinput otomatis di Excelnya. Oke, kita drag ke bawah. Nah, ada kesalahan teman-teman yang saya input ini. Saya sebelumnya belum menekan F4 atau belum memberikan tanda dolar di tabel ini, sehingga nilai yang di bawahnya, karena tabelnya bergeser, maka nilai di bawahnya tidak terdeteksi, tidak terbaca dengan benar oleh Excelnya, maka nilainya pagar N garis miring A seperti ini, atau nilainya tidak terdeteksi. Nah, kita ulangi saja teman-teman, kita ulangi. Lookup kurung buka, kita masukkan data kuncinya berupa data kelas, kita koma, kita masuk ke tabel yang akan kita cari datanya. Jangan lupa kita tekan F4 supaya ya ketika kita mendrag atau mengcopy rumusnya, tabelnya tidak bergeser. Selanjutnya kita koma lagi, kita masukkan row index baris, row index numbernya, itu baris kedua, kita ketikkan angka 2, koma 0, lalu tutup kurung. Oke, tereng, keluar teman-teman. Nah, sudah benar, tinggal kita drag ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman, rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam mengolah data atau analisis data. Sekian dari gua. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe sehingga kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari gua. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.